warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirda Lima dari Prodi Perbankan Syariah 1 yang akan menjelaskan materi mengenai apa yang telah dipresentasikan sebelumnya. Materi pertama yaitu mengenai hadis pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabatnya. Pada periode ini hadis hadir sebagai sebuah sabda akwal, af'al dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Berbicara mengenai kapan munculnya hadis ini juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ilmuwan. Menurut ulama hadis itu adalah segala sesuatu perbuatan, perkataan dan ketetapan yang dibuat oleh Nabi SAW sejak beliau lahir sampai wafat. Sedangkan menurut ulama fikih, hadis hanya sebatas informasi dari Nabi mengenai hukum saja dan mengenai masalah kelahiran, dan segala sesuatu yang tidak menyangkut syariat tidak dikategorikan sebagai hadis, berbeda dengan ulama yang sebelumnya. Ulama ahli sejarah hadis memulai periodisasi dari awal kenabian sampai wafatnya Nabi. Artinya hadis dimulai saat Nabi diangkat sebagai Nabi, dan masa kenabiannya ini adalah saat Nabi Muhammad SAW mulai menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengajaran hadis oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri biasanya beliau mengajarkan kepada para sahabatnya dengan bentuk majelis, dengan lisan dan perbuatan, serta menjawab pertanyaan yang berkenaan langsung dengan sahabat dan disaksikan oleh para sahabat Nabi. Dan para sahabat itu memperoleh hadis dengan cara berusaha memenuhi pengajian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu ketika mengalami persoalan, kemudian beliau menyampaikan langsung kepada para sahabat. Pada saat itu jumlah yang hadir banyak, maka akan tersebar dengan cepat. Dan cara yang lainnya itu ketika para sahabat memiliki persoalan, kemudian mereka menanyakan kepada Nabi secara langsung tentang bagaimana hukumnya, maka Nabi menjawab saat itu juga dengan memberikan penjelasan hukum atas kasus tersebut. Dan terkadang juga ada para sahabat yang melihat secara langsung Nabi melakukan suatu perbuatan. Hal ini berkaitan dengan ibadah seperti sholat, zakat, haji dan ibadah lainnya. Dan selanjutnya yaitu hadis pada masa sahabat atau khulafa ar-rasyidin. Pada masa ini disebut dengan zaman kehati-hatian. Zaman kehati-hatian yang pertama yaitu ada pada zaman Khalifah Abu Bakar. Pada zaman ini Al-Quran masih berada di tahap dihafal oleh para sahabat dan baru pada rintisan pertama untuk dimushafkan. Akibat dari hal ini, jadi periwayatan hadis itu sangat sedikit atau sangat terbatas, dan ilmu hadis itu belum merupakan pelajaran yang bersifat khusus. Dan pengetahuan dan penghafalan hadis umumnya masih bersifat individual. Dan selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar ini dikenal dengan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Pernah terjadi suatu peristiwa di mana Ubay ibnu Ka'ab menyampaikan hadis kepada Umar, akan tetapi Umar tidak menerima langsung apa yang disampaikan oleh Ubay ibnu Ka'ab sebelum beliau mendengar persepsi tentang sahabat yang lainnya mengenai apa yang disampaikan oleh Ubay ini. Setelah beliau mengetahui bahwa hal tersebut memang pernah didengarkan oleh para sahabat lainnya, dia berkata kepada Ubay, demi Allah, sungguh saya tidak menuduhmu telah berdusta. Saya berlaku demikian karena saya ingin berhati-hati dalam periwayatan hadis Nabi. Beliau berkata seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada mengapa beliau bertindak seperti itu, karena beliau
berharap agar masyarakat lebih berhati-hati dalam periwayatan hadis, dan alasan yang kedua yaitu agar perhatian masyarakat terhadap Al-Quran tidak terganggu. Nah, pada masa selanjutnya yaitu ada pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Umar sebelumnya, tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan pula Ali ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada sikap dan cara sahabat mengembangkan hadis pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Upaya sahabat dalam mempelajari hadis ada 3 cara. Yang pertama, beliau mempelajari dengan cara menghafal. Yang kedua, beliau mempelajari dengan cara menulis atau menulis pada saat pertemuan-pertemuan berlangsung. Yang ketiga itu mereka mempelajari dengan cara praktik. Mereka langsung mempraktikkan. Dan bagaimana para sahabat itu meriwayatkan hadis tersebut, mereka menyampaikan dari mulut ke mulut, jadi belum secara tertulis. Ini yang pertama. Dan yang kedua yaitu periwayatan dengan cara lafaziyah atau maknawiyah. Dan yang ketiga yaitu banyak bersandar kepada ingatan dan hafalan. Nah, sekarang kita masuk pada materi 2, yaitu hadis pada masa abad kedua Hijriyah sampai sekarang. Yang pertama itu pembukuan hadis pada abad kedua Hijriyah. Periode ini disebut dengan masa penulisan dan pentadwinan atau pembukuan hadis. Masa ini dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah angkatan kedua sampai akhir abad kedua Hijriyah. Sebagaimana yang telah diketahui pada masa Rasulullah SAW, hadis berjumlah dikodifikasikan secara resmi. Pada waktu itu secara umum pemeliharaan hadis lebih banyak terkonsentrasi pada hafalan dan amalan para sahabat dan terus mengalir pada generasi selanjutnya, dan hanya sebagian saja yang berlangsung secara tertulis. Al-Quran itu dibukukan dan telah tersebar luas pada saat itu, sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan tercampurnya Al-Quran dengan hadis. Pada saat itu makin banyak para perawi yang meninggal dunia. Bila keadaan demikian terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan hilangnya hadis dalam bagian dari agama, dan daerah Islam yang semakin meluas, peristiwa yang dihadapi umat Islam semakin luas juga, dan pemalsuan pada saat itu, pemalsuan hadis yang semakin mengkhawatirkan. Jadi bila keadaan demikian terus dibiarkan, maka kelestarian dan kemurnian ajaran Islam dapat terancam. Maka diperlukan langkah pencegahan. Nah, pembukuan hadis pada abad ketiga Hijriah. Pada periode ini dimulai sejak masa berakhirnya pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan pertama. Karakteristik kodifikasi hadis pada abad ini dapat dipaparkan secara singkat. Yang pertama itu dalam penyusunan hadis. Dalam penyusunan hadis terjadi pemisahan secara jelas antara hadis Rasul dan Al-Quran, perkataan dan fatwa-fatwa tabi'in. Yang kedua, dijelaskan kualitas hadis sahih dan dhaif. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, terjadi penambahan variasi bentuk kitab-kitab hadis yang disusun, yaitu berbentuk musnad, sahih, dan sunan. Dan selanjutnya yaitu pembukuan hadis pada abad ke-6 sampai sekarang. Sejak Baghdad dihancurkan oleh Khalaqan, kegiatan perkembangan hadis berpindah ke Mesir dan India. Dalam masa ini banyak kepala-kepala pemerintahan yang berkecimpung dalam bidang ilmu hadis. Usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama pada masa ini adalah menerbitkan buku-buku hadis, menyaringnya dalam bentuk kitab takhrij dan kitab jami yang dikategorikan dalam bentuk umum. Pada masa ini juga disusun kitab-kitab sawaid seperti kitab sawaid karya Ibnu Majah, kitab sawaid as-Sunan
Al-Kubra karya Al-Bushiri ya itu, dan lainnya. Dan yang keenam itu kitab hadis yang banyak digunakan para ulama umat Islam di dunia itu adalah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, materi yang kedua yaitu penjelasan tadi. Selanjutnya kita beralih ke materi 3, di mana penjelasannya di sini menguat tentang pengertian, sejarah perkembangan dan cabang-cabang ilmu hadis. Apa itu hadis atau ulumul hadis? Ulumul hadis itu adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis, yang bahasa Arabnya itu adalah ulumul al-hadis. Ulumul al-hadis. Ulumul al-hadis ini terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan hadis. Ulum itu berarti ilmu-ilmu, dan hadis itu, al-hadis itu di kalangan ulama itu berarti segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan maupun sifat-sifat beliau. Secara umum para ulama itu membagi hadis dalam dua kelompok, yaitu hadis rawiyah dan hadis diroyah. Hadis riwayah dan hadis diroyah. Dan bagaimana sejarah perkembangan hadis? Perkembangan ilmu hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan pembinaan hadis itu sendiri. Hanya saja belum diriwayatkan sebagai ilmu, sekalipun pada masa Nabi tidak dinyatakan adanya ilmu hadis, tetapi para peneliti hadis memperhatikan adanya dasar-dasar dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wafat pada saat itu. Para sahabat pun sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasi pada masa Abu Bakar tahap awal. Khalifah Abu Bakar tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang kecuali orang tersebut mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran hadis tersebut. Perkembangan ilmu hadis secara singkat saja ya. Perkembangan ilmu hadis itu mencapai puncak kematangan dan berdiri sendiri pada abad keempat Hijriah, yang merupakan penggabungan dan penyempurnaan berbagai ilmu yang berkembang pada abad-abad sebelumnya secara terpisah dan berserakan. Dan sekarang kita masuk pada cabang-cabang ulumul hadis. Adapun cabang yang pertama yaitu ilmu rijal al-hadis, yang kedua yaitu ilmu al-jar al-ta'dil, yang ketiga yaitu ilmu fanil ilmu fanni mubharnat, ya. Dan yang keempat yaitu ilmu mukhtalif al-hadis, dan yang kelima yaitu ilmu ilail hadis. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dapat di skip, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.